Halo Bapak Ibu, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Frederikus Mao, guru IPA Fisika di Sekolah Abdi Siswa Bintaro. Saat ini, saya menjadi salah satu guru penggerak Angkatan 10. Halo Pak Roni. Halo Pak Freddy. Apa kabar? Sehat. Sehat ya. Oke. Kelihatan semangat nih Pak. Semangat terus Pak Freddy. Ya. Baik. Semangat terus ya Pak. Baik. Apa nih Pak Roni rencana pertemuan kita atau agenda yang mau kita bahas hari ini Pak? Iya, gini loh Pak Freddy. Ini kan tahun ajaran baru. Ya. Jadi yang namanya tahun ajaran baru tentu kan kita sebagai guru itu butuh inovasi baru Pak Freddy. Wah, setuju Pak. Nah, saya itu pengen gimana ya tampil di depan anak tuh maksimal. Maksimal ya. Ya, tentu harus ada sesuatu yang baru saya bawa nih Pak Betul. Freddy. Nah, saya tuh mau belajar tuh Pak Fred. Kira-kira apa yang saya lakukan untuk tahun ajaran baru ini sehingga belajar lebih mantap nih. Gimana Pak Freddy? Oke, luar biasa ya. Intinya bahwa ingin ada perubahan ya di Benar. tahun pelajaran ini. Iya. Berkaca pada pembelajaran ataupun pengalaman mengajar pada tahun belajar sebelumnya. Iya Pak. Baik. Baik, kira-kira selain kompetensi pengajaran ya Pak Roni, ada lagi nggak Pak Roni yang mau kita bicarakan hari ini? Lebih ke teknis aja sih Pak Fred. Teknis di lapangan supaya apa sih yang harus saya lakukan sebelum mengajar pada saat kegiatan inti dan menutup yang kekinian lah gitu Pak Fred. Baik. Kekinian ya, kekinian disenangi anak gitu ya. Benar. Ya, poinnya di situ ya. Jadi Pak Roni ingin ada sesuatu yang baru dalam pelajaran ini dan Ya. ada bagaimana sih teknis-teknisnya supaya pembelajaran itu menjadi menarik dan diminati oleh anak. Iya Pak. Baik Pak Roni, bagian mana nanti yang ingin Pak Roni kembangkan atau ingin untuk saya amati nanti di kelas Pak Roni? Lebih ke bagian inti sih Pak Fred. Inti ya. Inti karena saya kan mata pelajaran bahasa. Baik. Jadi gimana sih anak-anak supaya bisa tampil dengan bahasa yang baik Pak. Nah kebetulan di pembelajaran itu ada yang dikenal dengan materi majas. Majas ya. Ya, Oke. nanti saya tuh pengen sih gimana sih membawa majas ini dengan baik sehingga anak-anak juga paham dengan pembelajaran majas Pak. Baik. Jadi lebih kepada kegiatan inti pembelajaran ya nanti Iya. akan saya amati di kelas. Majas tentu mereka ingin Pak Roni ingin lihat ada peningkatan atau tidak ya Iya, ketika Pak benar. Roni menerapkan strategi yang baru di dalam pelajaran ini. Iya Pak. Baik, Pak Roni, terima kasih. Nah, kira-kira bagaimana penilaian Pak Roni sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Pak Roni? Atau pada bagian itu yang Pak Roni ungkapkan tadi? Penilaian seperti apa misalnya Pak? Misalnya dari skala 1 sampai 10 nih misalnya Pak Roni. Target ya? Ya, Pak Roni ingin target di angka Ya berapa? targetnya maksimal lah Pak. Maksimal ya? Iya, 10 ya? 10 kalau 10 bisa ya? ya. Kalau Oke. mentok-mentok nggak 10 ya 9 lah Pak. 9 ya? Iya. Benar ya? Oke. Baik. Apa harapannya Pak supaya bisa mencapai 10 itu nanti? Harapannya saya melakukan bukan harapan dulu kali ya, strategi dulu Strategi, ya. ya. Strateginya metode yang unik dari Unik. tahun-tahun sebelumnya. Metodenya unik, modelnya unik sehingga anak-anak bukan hanya antusias tapi ngerti. Mengerti ya, paham ya? Karena kan golongan majas ini lumayan banyak. Baik. Nah, gimana caranya mereka itu dengan materi yang banyak tapi cepet tangkep, Baik. cepet paham gitu, Pak. Mantap. Jadi lebih kepada strategi di penerapan di pembelajarannya ya. Iya, Pak. Tidak cuma strategi Bapak tapi mereka paham. Paham. Gitu ya. Nah, Kira-kira Pak Roni selain mimpi atau angan-angan Pak Roni nih, teknik seperti apa nanti yang ingin Pak Roni kembangkan? saya mau coba metode apa yang namanya itu Pak kalau siswa yang ngajarin ke temennya itu jigsaw. Jigsaw, Jigsaw, metode Big Pearson Jigsaw. ya, Iya. TPS ya. Nah, jadi mereka nanti dapat penugasan-penugasan yang ngajar penugasan tertentu itu si anak itu Pak. Oh baik, nanti Pak Roni bentuk kelompok kecil, lalu dikasih tema topik berbeda atau majlis berbeda, lalu mereka berbagi. Iya, Menarik itu. Pak Roni. Iya. Baik, mimpinya supaya bisa ideal di angka 10, kemudian Pak Roni ingin menerapkan metode atau strategi tinggi Pearson. Ya. Kooperatif ya, Kooperatif. IP yang itu. Ya, berarti. Terima kasih Pak Roni. Siap. Harapannya nanti kita ketemu di kelas saat Siap. observasi dan semoga ada peningkatan menuju ideal tadi. Siap. Mohon bimbingannya Pak Freddy ya. Kita sama-sama belajar ya Pak Roni. Baik. Ya, Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Fred. Siap. Mantap. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, yang akan kita bahas ada 4 majas anak-anak. Ya, 4 majas inilah yang sering muncul di dalam teks deskripsi
Pertama ada majas hiperbola, yang kedua ada majas metafora, ketiga ada majas personifikasi, dan yang terakhir ada majas eufemisme. Dari keempat ini mana yang pernah kalian dengar sebelumnya? Hiperbola. Kira-kira hiperbola pernah dipelajari tidak? Tidak tahu. Berarti kalian dengar kata hiperbola dari mana? Hyper. Apa? Dengan ayahnya apa? Karena aku suka melebih-lebihin. Woi, karena suka melebih-lebihin. Contoh yang sering kamu lebih-lebihkan apa? Waktu Waktu nunggu. Jadi ayahnya ngomong apa di situ? itu namanya hiperbola. Itu namanya hiperbola, berlebihan gitu ya. Ada lagi yang pernah dengar kata hiperbola? Kamu nih hiperbola banget sih jadi orang. Nah, kan mungkin ada ya kalimat-kalimat seperti itu yang keluar saat kita ngobrol dengan teman-teman kita ya. 4 majas ini yang akan kita pelajari hari ini, tetapi dalam contohnya adalah kalian. Pak Roni tugasnya hari ini adalah mengamati bagaimana kalian menjelaskan pengertian tersebut ke teman-teman yang lain. Tetapi nanti akan kita bagi. Ini ada berapa majasnya? Ada 4 ya, berarti akan ada 4 kelompok. Siap? Satu kelompok akan membahas majas hiperbola, satu kelompok akan membahas majas metafora, begitu selanjutnya sampai majas keempat. Ya, nanti akan kita bagi siapa yang dapat majas 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita akan presentasi ke kelompok teman-temannya. Kita coba ya, nanti akan Pak Roni lihat. Nanti perwakilan kelompok 1 akan datang ke kelompok 2. 1, 2, 3. Oke. Ini dia. Kelompok 1 absen 15 siapa? Ada 15, ada 24, ada 7, ada 5, 9, 22, 10, dan 20. Oke, kelompok 1. Kelompok 2, 6, 19, 28, 16, 13, 17, dan 11. Kelompok 2, oh 3 ya. Kelompok 3, 18, 13, 2, 21, 4, 30, dan 8. Dan kelompok 4, 29, 1, 23, 27, 12, 25, 26. Berarti tim 1, perhatikan ya. Tim 1 ini membahas majas yang pertama. Oke. Tim 2 majas kedua. Tim 3 majas ketiga, tim 4 majas keempat. Jelas? Nah, masing-masing dari anggota kelompok itu boleh memegang handphone. Satu kelompok 3 handphone. Ada di sini. Kelompok 3 ada di sebelah ini, dan kelompok 4 yang paling kanan. Dalam hitungan 2 menit, waktu 2 menit silakan meja kursinya dibereskan. Keempat, di sini siapa kelompok 3? Kelompok 3, kelompok 1, 2, 3. Di sini. Harus menguasai majas pertama. Mana kelompok 1? Berarti nanti Pak Roni akan kasih waktu, kalian fokus saja mempelajari majas itu ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 berarti fokus mempelajari majas metafora. Tidak usah pedulikan dengan majas yang lain. Kalian ada di majas nomor 2. Kelompok 3 mana? Kalian berarti fokusnya di personifikasi. Tidak penting ya. Nanti ya kamu pahami itu secara diringkas gitu. Dua orang dari kelompok 1, Tapi nggak bisa. jadi kalian yang menjadi guru. Nanti Pak Roni yang akan tunjuk. Intinya semua harus siap. Pak Roni juga yang tunjuk pasangannya. Semua harus siap ditunjuk ya, jangan sampai tidak siap. Tapi kalau kelompok misalnya contohnya nenek berpulang barang aku kan itu kan kasar dihalusin jadi pakai kata berpulang
Bukan gitu. Jadi nanti kalian jelaskan di sana memang pokoknya contohnya kita menjelaskan. Ini gimana? Ini gimana? Bagus ya, apa? Personifikasi. Kira-kira perlihat apa tadi gambar ini dulu? Personifikasi itu. Coba gambarnya berbola. Berbola sih berbola. Contohnya apa di sana kalimat satu? Paham ya? Nanti kalian yang akan jelaskan di kelompok sono hiperbola itu seperti ini. Tadi kalau dibagi tiga, misalnya Abi, Makanya kasih tahu ini semua bukan jelas. kamu jelaskan hiperbola seperti apa. Oke, bisa ya? Semua siap ya hiperbola ya? Enggak, kamu hanya presentasi. Ya? Bisa ya hiperbola ya? Kamu harus bisa juga. Nah ini baju siapa tadi? Seolah-olah bertindak coba mana yang personifikasi kalimat dua? Mana contoh kata yang menyampaikan yaitu personifikasi? Berbaris. Kenapa? Karena yang disebut tidak bisa baris, tapi seolah-olah dia berbaris. Paham? Yang ketiga, bunyi ombak menyambut personifikasi itu seperti ini. Boleh dong, maaf ya, satu dulu boleh. Tapi tidak boleh. Boleh, tapi intinya menjelaskan, jangan hanya baca. Kalau baca seperti belajar jangan, kamu tuh menjelaskan. Teman-teman personifikasi itu seperti dong. Oke ya, bisa ya, bisa ya. Nama kamu siapa? Kalimat nomor 1, perhatikan teman-teman ya, kelompok 2. Ungkapan kasar apa? Lu jelek. Nah, kalau di gambar ada biar siapa? Gue ganti lah. Tuh, program. Ya, aku kasih contoh. Lu kurang mengenal jadi majas kayak Eufemisme. Dengar tempo kalian. Contohnya yang lebih halus dari kamar kecil di sekolah gaung misalnya. Kamar kecil itu apa kalau diituin? Terus contohnya? Contohnya? Asal lemari jadi kamar kecil. Nah, keren. Yang lebih halus itu pakai kamar kecil. Kalau pakai WC itu kayak ngerti nggak? Tapi lebih sopan itu pulang daripada ada. Bisa jelasin masa gue bilang nenek gue mati gimana?
Kita tutup dulu sebelum istirahat ya. Sejauh majas yang sudah kalian pelajari, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Menyimpulkan berapa jenis majas, apa saja majasnya, apa saja contohnya. Siapa yang sudah bisa? Atau majas yang terakhir dipresentasikan temannya? Silakan. Jadi, maju ke depan. Ya. Oke. Kamu sampaikan apa saja yang kamu dapat di kegiatan hari ini. Silakan. Yang udah tahu tuh gini. Yang sudah tahu, yang kamu sudah pahami, silakan sampaikan. Jadi tuh Ya, nggak ada usaha. ada majas baru yang saya pelajari. Ya. Namanya tuh majas eufemisme. 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 Ya. Nah, tadi kan udah ngerti kan semuanya? Jelaskan lagi. Jelaskan lagi gimana? Jelaskan lagi gimana, ayo. Jadi eufemisme itu ya ungkapan misalnya kalimat yang menggunakan kata kasar, nah habis itu diubah menjadi yang lebih halus. Contoh. Ya. Contoh dong, ini. Misalnya mau ambil yang kasar. Contoh. Ini contohnya nih. Ngerti, nggak apa. Jangan kayak Contohnya gitu terusnya. anak itu kurang aktif artinya itu pemalas. Jadi maksud kalau bilang itu anak itu pemalas dan Kurang enak. kurang menarik. Kurang menarik. Terus contoh yang kedua. Menarik sini. Yang berpulang tadi. Nenek Emang berpulang. pada mau dengar lagi? Yang kedua. Mau contohnya pakai apa nih? Nama orang? Budi. Siti. Hah? Budi. Budi berpulang ke rahmat Tuhan. Jadi berpulang itu artinya mati. Tapi ya, tapi kalau bahasa yang lebih sopannya berpulang. Ya, berarti itu namanya majas eufemisme. Oke, silakan duduk. Paham ya? Jadi di deskripsi ada yang namanya beberapa majas, termasuk majas eufemisme. Sehingga apa? Dengarkan dulu, sehingga pada saat kalian menulis deskripsi nanti tahu menempatkan kata yang baik, tahu menempatkan kata supaya pembacanya mengerti apa yang kita tuliskan. Ya, itu dulu pertemuan kita hari ini. Setelah ini kita akan istirahat dan akan kita lanjutkan lagi. Terima kasih semuanya. Silakan disiapkan. Bersiap. Bisa. Terima kasih semua. Semangat terus, Loren. Pak Roni, pertama terima kasih sudah berkesempatan hadir lagi Pak Roni setelah kemarin saya mengunjungi kelas Bapak. Ya. Oke. Pak Roni, bagaimana Pak Roni setelah kita kemarin kemudian performa Bapak di kelas? Kira-kira bagaimana Pak? Bapak bisa menilai pelaksanaan pembelajaran kemarin yang Bapak rencanakan? Ya, kalau setelah saya dari pra ya Pak ya, Ya. pra kan saya ceritakan ke Bapak ada beberapa kendala dan coba saya sikapi dengan metode terbaru. Iya. Setelah saya gunakan metode yang Pak Freddy sarankan juga, Iya. ternyata luar biasa Pak menurut saya kegiatan pembelajaran itu berhasil. Ya. Berhasil dan anak-anak antusias dengan metode tersebut Pak. Iya. Saya bisa katakan berhasil kenapa? Karena pada saat saya kasih mereka soal di bagian akhir, mereka bisa mengerjakan bagian-bagian dari pembelajaran itu sendiri. Mantap. Ya. Ya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih, Pak Roni kemarin mengatakan ingin mau sampai sempurna sampai 10 nih. Iya, benar. Setelah kemarin pelaksanaan pembelajaran di kelas, Bapak di skala berapa nih? Apakah sudah tercapai? Kalau mau 10 sih Pak, sepertinya belum Pak Belum, ya. ya. Meskipun memang di awal saya targetnya 10. Kenapa? Karena memang saya juga melihat bagaimana saya mengkondisikan kelas itu perlu
lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi kalau Pak Freddy tanya angka berapa, boleh berani saya kasihnya di angka 9. 9, Ya. oke. Tapi kalau untuk 10 ya namanya selalu belajar Pak ya. Sempurna ya. Ya, tidak ada yang sempurna tapi akan Baik. selalu berusaha untuk sempurna Baik, Pak. Ya. baik. Tidak apa-apa. Dengan angka 10 itu hanya itu angka yang sempurna, tapi minimal sudah mencapai Ya. mau menuju ke sana ya. Siap, siap Pak. Baik. Kira-kira boleh saya menyampaikan Pak Roni Boleh, dari hasil pengamatan kemarin. Saya lihat memang betul yang saya mulai Pak Roni, anak-anak sudah berani mengungkapkan, bahkan Ya. memberi contoh lain Iya, benar. dengan majas yang sejenis seperti yang dijelaskan oleh Pak Roni kemarin. Nah, bagus, sudah sesuai dengan rencana. Anak-anak saya lihat tim bershare ya, dari meja, dari kelompoknya lalu berbagi dengan kelompok lain. Benar. Dan saya perhatikan mereka antusias menjelaskan kepada teman-temannya. Ya. Oke, lalu bagaimana Pak Roni dengan Pak Roni setelah mendengar penilaian saya nih Pak Roni? Saya juga merasa senang mendengar ya Pak. Artinya ini yang perlu kita sebagai guru, bahwa kita harus sharing, kita harus berbagi, sehingga tidak hanya dengan pendapat kita sendiri, tapi juga berdasarkan pendapat teman-teman, rekan-rekan guru, rekan-rekan sejawat, sehingga dalam pelaksanaan itu tidak selalu seperti itu terus Pak. Ada variasi yang kita gunakan, anak-anak jadi lebih senang dalam belajar. Ya, Gitu. jadi sebenarnya rencana kemarin itu dari Bapak. Ah. Ketika menamainya apa metodenya, lalu Ya. saya menyampaikan tim share ya, Ya, benar. model kooperatif. Model Jadi kooperatif. Ya, baik. Lalu terakhir mungkin di bagian akhir mungkin ya, ada bagian ketika mungkin waktu ya, Ya, waktu benar. ketika mereka rolling itu butuh waktu, ketika harus bergantian dengan kelompok lain untuk menjelaskan dengan majas yang berbeda. Benar. Betul ya mungkin gitu Benar, ya. Pak. Bagaimana Pak pendapat Bapak mengenai manajemen waktu kemarin? Manajemen waktu itu yang memang kadang-kadang kita sebagai guru ya Pak ya, Ya. tidak bisa, bukan tidak bisa, kadang kita lupa. Ya, Kadang kita lupa Ya. memanajemen dengan baik. Padahal kan ada kegiatan inti, sebelum kegiatan inti ada kegiatan pendahuluan. Nah kadang-kadang kita lewat di pendahuluan. Ya. Kadang-kadang kita lewat di kegiatan inti. Artinya ya kita sebagai guru harus selalu mengevaluasi. Baik. Sehingga setiap pertemuan-pertemuan itu tidak ada waktu yang banyak tersisa. Baik. Atau tidak ada waktu yang banyak termakan. Intinya harus pas dengan porsi yang sudah diberikan di setiap pembelajarannya. Baik. Karena itu hal yang wajar Pak Rudi ya. Iya, benar. Sehingga kadang-kadang Lewat ya. hal yang sama yang dari Iya, Pak Rudi, benar, benar, benar. benar, ya. Baik. Melihat hasil supervisi kita kemarin Pak Roni dengan rencana dan akhirnya Bapak Iksan di kelas, saya juga belajar banyak dari metode Bapak kemarin. Apa nih kira-kira rencana tidak lanjut untuk topik bahasa Indonesia selanjutnya? Iya, tidak lanjut Pak ya. Ya. Tidak lanjut maaf dengan materi yang sama atau dengan materi yang berbeda. Pak? Boleh dengan materi berbeda ataupun materi yang ini Bapak ingin ada metode yang mungkin bagus di topik yang berbeda juga boleh. Ya, kalau saya sebagai guru tindak lanjutnya ya bersedia untuk selalu evaluasi dan refleksi Pak. Artinya tidak memaksa dengan metode yang sama terus, tetapi kita menggunakan metode yang sejalan dengan materi yang akan kita jalankan. Sehingga metode tersebut bisa bervariasi dan anak-anak lebih paham dengan materi yang kita ajarkan. Itu tindak lanjut saya Pak. Saya senang Pak kata-kata Bapak evaluasi dan refleksi ya Pak. Ya, benar. Mana yang baik perlu dilanjutkan terus di topik yang berbeda, mana yang sudah kira-kira belum pas dengan dianalisis juga ya, dievaluasi secara terus-menerus. Iya Pak. Baik Pak Roni, kira-kira kapan nih bisa memulai rencana Bapak itu? Secepatnya. Secepatnya ya. Iya Pak. Pak Roni, kira-kira dalam budaya bahasa Indonesia siapa yang bisa membantu Pak Roni ini untuk apa ya, kira-kira Pak Roni menemukan kendala selain saya ya, mungkin Iya, kalau iya. kita sering bertemu, ada nggak Pak rekan lain atau teman-teman rekan sejawat di sini yang membantu Pak Roni dalam merancang itu sehingga apa yang menjadi rencana Pak Roni itu bisa terrealisasi gitu ketika di kelas. Ya, selain Pak Freddy ya Pak ya, Ya. bisa membantu saya juga kadang ngobrol dengan, bukan kadang, bahkan Ya. sering. Kebetulan duduk kita bersebelahan itu dengan rekan sejawat, Ya. sama guru bahasa Indonesia. Ya. Kadang-kadang juga saya sharing dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, karena kan beliau juga lebih paham tentang pelaksanaan kurikulum di sekolah kita. Begitu Pak. Menarik Pak ya. Iya Pak. Sudah duduknya sudah mau di setting bersebelahan Nah, satu rumput iya. lagi. Jadi kita ngobrol enak, Iya. materi apa, metode apa, itu lebih enak kita ngobrol. Ya,
Itu memang kata kunci Pak Roni. Mm. Semoga sukses untuk Siap. pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak Terima Freddy. kasih sudah memberikan inspirasi juga buat saya. Terima buat kasih. anak-anak di kelas. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Freddy. Ya. Terima kasih. Terima kasih Terima Bu. kasih Putri. Oke, Ya, terima kasih. Putri. Ya.